Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dari masyayikhina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqalan dawuh sapa al-Faqih fi riwayati Muhammadin ibni Ka'bin an-rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu da'wa sapa Allah liyamut cek mati ya sapa Jibril wa Mikail lan Mikail wa Israfil lan Israfil wal yamut an cek mati ya sapa malatul arsy malaikat kan nomor aras Mayakulu lidawu sapa Allah azza wa jalla ya malakal maut malaikat pati man bakia min khalqi man utawi sapa iku bakia isih tawa tetep sapa man min khalqi saka makhluk insun Fayaqulu mongko jawab sapa malakul maut anta utawi tuan iku al-hayyu dat kang alladzi la tamutu kang ora sedo sapa tuan wa abadia lan tetep sapa abduka kawula tuan auto iku kang apes rupani malakul mauti malaikat pati Pakulu mongko dawuh sapa Allah ya malakal mauti malaikat maut lam tasma ana ta ora krungu sapa kauli ing ucapan ingsun rupane kullu nafsin dha'iqatul maut maknane kullu nafsin utahe saben-saben awak jiwa wis ya iku dha'iqatun ngrasakaken utawa ngincipi dha'iqatul mauti ngincipi utawa ngrasakaken mati wa antalan utawi tuan wa antalan utawi silo dawi Allah lan malaikat maut iku khalqun makhluk khalqi min khalqi sarta makhluk khalaqtu isnadiraken ingsun ka ing sira lima karono perkara kita kang wis ingali sapa sira famut mongko mati ya sapa sira layang mutu mongko mati sapa malaikatul maut. Nah, ini hadis mulai kemarin itu menerangkan tentang proses kematian makhluk itu ya Allah sesuai dengan apa yang sudah Allah sampaikan untuk nafsin dari kode setiap sesuatu yang apa ya yang bernafas yang hidup itu akan mengalami atau merasakan
mencicipi kematian. Nah, sekarang diceritakan atau disampaikan oleh Al-Fatih, yaitu yang mengarang kitab ini, melalui riwayatnya Imam Ahmad bin Ka'ab dari seorang laki-laki, yang disebutkan siapa ini laki-laki, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampaikan di sana, sungguh Allah itu telah berfirman. Yang bunyi firmannya, liyamut Jibril seterusnya, tidaklah matilah Jibril, Mantio, Jibril, Mikail, dan Israfil, dan hendaknya matilah malaikat yang membawa aras. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, siapa sekarang di antara makhlukku yang masih ada, yang masih hidup? Kemudian malaikat maut menjawab, panjenengan adalah zat yang hidup yang tidak akan pernah mati, dan yang masih ada adalah hambamu yang lemah ini, yaitu malaikat maut. Kemudian disampaikan di situ, Allah kemudian berfirman, wahai malaikat maut, apakah engkau tidak mendengar firman-Ku, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, sementara engkau adalah makhluk di antara makhluk-makhluk. Aku menjadikanmu itu karena ada sesuatu yang kau sudah lihat, kau sudah tahu. Lagi matilah kamu, kemudian malaikat maut mati. Nah, kalau melihat seperti ini, bisa jadi nanti malaikat maut itu matinya terakhir di antara makhluk-makhluk Allah. Kita lihat nanti mungkin ada hadis lain, siapa yang paling akhir di antara makhluk Allah yang mengalami kematian itu. Di sini masih disampaikan, yaitu malaikat. Terus bagaimana proses kematiannya? Ya, ini yang perlu juga kita untuk mengetahui bagaimana proses kematian malaikat maut itu. Mari kita baca, waruya fi khobarin akhara, dan diceritakan ing dalam khobar kang liya kang mene apa ana sak temene Allah iku yang nuru perintah sapa Allah ing malaikat maut bi ayat bido gambari ento nyabut sapa malaikat maut ruha nafsihi ing ruhe awak dhewe malaikat maut. Kaya cium mongko teko sapa malaikat maut ila maudi marang siji panggenan kainal jannati kang ono ing dalem antaraning swarga lan neraka neraka. Kaya siaulan nyambut sapa malaikat maut ruhahu ing ruhe malaikat maut binafsi kelawan awak dhewe malaikat maut. Faya fihu mongko bengok sapa malaikat maut soihatan kelawan bengok temen laukana kang lamun ono sapa al khalqu makhluk uluhum ya sikabiyani al khalqu ono iku ahyaan urip lama tu mongko nyekti mati sapa al khalqu infayahati sapa ceritane malaikat maut. Ayakululan ngucap sapa malaikat maut lau kuntu lamun ono sapa ingsun iku alim tu
ngerti sapa ingsun anna linas irruhi sak temene iku kedua nyabut roh mitla hadhihi syiddati isinya indah yang diakhirkan sepadane ikilah tangan wal maroro tilan ikilah pahit laku tu maka ngerti ono ingsun ono laku tu ngerti ono ingsun ala qobdi arwahil mu'minina ngatasi nyabut piro-piro rohi piro-piro kang iman iku asyadda ya khobari laku tu karena iku asyadda nuwe banget apa nih syafah kotar melaksir Kumaya mutu nuni mati nung bisa terus malaikat maut palaya boki mongko ora tetep mongko ora ono ora isih sapa akadul fiki minal khalqi sapa makhluk kaya kulo mongko ta'wu sapa Allah azza wa jalla ta'wu di dunia marang dunya ad-dania ti kang asor ta'wu ngene aina iku ing dalem endi al-muluku ta'i piro-piro ratu wa inalan iku ing dalam endi abnaul muluk ta'i piro-piro anak piro-piro ratu aina iku ing dalam endi al-jababiratu ta'i piro ta'i wong kang gumedhe wa inalan iku ing dalam endi abnaul jababiro ta'i piro-piro anak wong kang gumedhe wa inalan iku ing dalem endi alladzina utai wong akeh kang ono sapa alladzina iku yaquluna wa padha mangan sapa alladzina khairi dia ing rezeki ingsun wa ya'buduna lan nyembah sapa alladzina nyembah khairi ing saliyane ingsun Kumaya kulu nuli dawu sapa Allah Ta'ala dawu liman al-mulku liman iku kaduwe sapa al-mulku tai keraton tai kerajaan al-yawma indalan dikitimun Fala yajibu mongko ora jawab ing Allah sapa ahadun wong siji Fala yajibu mongko jawab sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab nafsahu ing awak dhewe Allah wa yaqulu maka dawu sapa Allah lillahil wahidil qahhar utawi kerajaan iku lillahi kagungane Allah al-wahidi kang ijen al-qahhari kang nyereng Kumaya murununi perintah sapa Allah Ta'ala as-samaa ing langit antan kuro ing yento mudani menghujani apa as-sama fatum tiru fatam turu mongko udan apa as-sama ulangi amani rijali koyok marine pilo-pilo lanang arba'ina ing dalem petapul apa dilakukan Binani Ataya kunai ono apa alma'u banyu ono iku fauqa kulli syai'in dalam dukure saben-saben siji Isna asara kelawan rolas apa ni biroan biroin Bayang butuh mongko Payung bitu mongko nyukulaken sapa Allah al-fardhu ing makhluk Idalikal ma'i kelawan mengkono banyu kana batil baqali kaya cubulane jangan Hatta tataka malai dadi sampun apa ajsamum pira-pira jinis-jinis al-khalqi Fata'udu mongko bali apa ajsam kama kanat kaya ele ono apa ajsam Kumma yakulu mulidawu sama Allah Ta'ala
Oh ya, hai ya, hayat ya becek uripo sapa Israfilu malaikat Israfil wa hamadul arsy lan malaikat kang monggo kang tuwa aras Wayang yuna mongko urip sapa Israfil wa hamalatul arsy bi amrillahi kelawan perintah ya Allah Ta'ala wa ya'murulan perintah sapa Allah Ta'ala Israfil ing malaikat Israfil fayakhudhu maka ngalah sapa Israfil suar asur ing trompet wayang kaulan deleh sapa malaikat Israfil ing asur ala fihi ing atase tutuk cangkem tutuk malaikat Israfil kumaya kulo nuli jawab sapa Allah Ta'ala liya hayya liya hayya becik urip sapa Jibril lan Mikailu Wayuhyani mongko urip sapa Jibril wa Mikail bi amrillahi ta'ala lawan perintah Allah Ta'ala supaya diundang sapa Allah Ta'ala al-arwah itu berapa Fayuta mongko ditekaaken napa biha al-arwah Faya ja'alu mongko dadekaken sapa Allah ing al-arwah fi suri ing dalam trompet Sumaya guru nuli perintah sapa Allah Ta'ala Israfil ing malaikat Israfil fayam fakhu maka nyebul sapa malaikat Israfil nafkhotal ba'thi kelawan peniup nangiaken fatakhruju maka metu sapa al-arwah karena kaya saat temani al-arwah iku annahlu tawon kot malaat kang temen ngebei apa al-arwah maing barang baina samai yang ana ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi fatadkhulu mongko manjing mongko mlebu apa al-arwahu Al-Ardi ing dalam bumi ilal ajsa di mana biro-biro jasad fil khayashimi ing dalam biro-biro janur iro khayshum ya khayashim sama dalam biro-biro janur iro patan syakku maka sigar apa al-ardu bumi Anggung contoh ajizan rumah kolak nanti selanjutnya diceritanya tentang masalah dibangkitkannya manusia atau dimatikannya manusia direwatkan dalam hadis yang lain bahwa sungguh Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut rohnya sendiri. Itu ini proses kematian malaikat maut. Di riwayat ini disampaikan bahwa Allah yang memerintah kepada malaikat maut untuk mencabut rohnya sendiri. Kemudian malaikat maut datang menuju ke sebuah tempat yang berada di antara surga dan neraka. Nah, disitulah kemudian malaikat maut itu mencabut rohnya sendiri.
apa yang terjadi atau apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian malaikat maut menjerit dengan sebuah cerita yang seandainya saat itu makhluk-makhluk itu masih hidup, tentu dengan mendengar cerita malaikat maut itu mereka akan mati disebabkan yowis dahsyatnya penggunaan malaikat maut itu. Sampai malaikat maut mengatakan, andaikan aku tahu sungguh ya bagi cabutan nyawa itu seperti ini loroe banget, maka aku akan mencabut arwahnya orang-orang mukmin betul-betul penuh dengan kasih sayang. Saking seandainya saya tahu bagaimana rasa sakitnya tercabut nyawa yang misalnya seperti ini gitu, seperti yang dirasakan oleh malaikat maut itu sendiri. Dia sampaikan sungguh nanti, karena dia sungguh aku akan mencabutnya dengan penuh sangat kasih sayang, begitu. Nah, berarti selama ini belum tahu sempurna, berarti wong ini beliau bilangnya begitu, seandainya aku tahu bagaimana pencabutan nyawa itu hingga kemudian seandainya seperti ini, aku tahu seperti ini gitu. Nah, setelah malaikat maut itu mati, maka sudah tidak ada seseorang pun di antara makhluk Allah yang masih tersisa. Berarti dari riwayat ini juga bisa disampaikanlah bahwa di antara makhluk Allah yang terakhir mati adalah malaikat maut. Kemudian Allah dawuh kepada dunia yang hina ini. Di mana sekarang para ratu itu? Ada di mana anak-anaknya ratu? Di mana orang-orang yang merasa besar? Di mana juga anak-anaknya mereka? Di mana orang-orang yang makan rezekiku tapi mereka menyembah kepada selain aku? Seperti itulah. Kemudian Allah juga berfirman, sekarang ini kerajaan milik siapa? Ya tentu tidak ada yang jawab. Fala yajibu ahadun, tidak ada yang jawab. Kemudian Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar, bahwa kerajaan ini adalah miliknya Allah, zat yang satu dan zat yang qahar, memaksa. Kemudian Allah memerintahkan langit agar menghujani, di mana hujannya itu dalam bentuk seperti air maninya orang laki-laki selama 40 hari. Hingga kemudian air itu berada di atas setiap sesuatu yang kurang lebih disampaikan itu sampai 12 ziro, ya berarti lumayan tebal ya. Jadi di setiap sesuatu itu ada air yang seperti mani sampai kurang lebih disampaikan 12 ziro. Nah, dari itu kemudian Allah menumbuhkan makhluk dengan air yang seperti air maninya laki-laki. Tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, hingga kemudian
jasadnya orang-orang yang sudah mati itu sempurna kembali, fata'udu kama kanat, seperti semula. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Israfil, ayo kamu hidup lagi. Malaikat Hamalatul Arsy, ayo hidup lagi. Dan mereka hidup atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah juga memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk mengambil kembali trompet itu. Dan malaikat itu sudah disampaikan sifatnya adalah makhluk yang senantiasa taat, tidak pernah durhaka. Malaikat Israfil disuruh ngambil trompetnya, dia ambil dan diletakkan di bibirnya. Kalau di cangkem ya, cangkem bahasa Indonesia cangkem itu apa? Mulutnya, di mulutnya. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, Jibril hidup, kamu hidup lagi. Mikail. Dan mereka berdua hidup atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memanggil para ruh, fayu'ta biha, dan dikatakan ruh itu fayaja'alaha fil qubur, dikatakan di trompet itu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil, dan kemudian beliau malaikat Israfil meniupnya dengan tiupan bangkitnya manusia. Nah, dari tiupan atau nafkhatul ba'thi ini keluarlah ruh-ruh seperti tawon, seperti rame gitu ya, beritakan rame yang memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian roh ini sama masuk fatadkhulul arwah fil ard ilal ajsad. Jadi roh ini nanti masuk ke jasad masing-masing. Fil khayashim, dalam jalur ilum. Apa yang terjadi? Fatan syakul ardu, kemudian pecahlah bumi ini. Tumakola seterusnya. Habis itu cerita cerita singkat yang disampaikan melalui hadis ini. Selanjutnya tumakola nulidawu sopan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun iku awalu man kawitane wong tan syakku kang syikar anu saka manapa al ardu bumi. Abi khobarin aniku ing dalam siji khobar akoro kangone anallaha utawi ana dawu anallaha ta'ala iku ida ahya nalikane nguripaken sapa Allah li Jibril wa Mikaila Israfil wa yanziluna padha mudhun sapa Jibril, Mikail lan Israfil ila qabrin Nabi marang kubure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum niku sartane Jibril, Mikail, Israfil al-buraqu utawi buraq. Wa hulalun lan pakaian perhiasan utawa tutup kepaes minat jannati sapa swarga. Patan syaku monggo sikar anhu krono Kanjeng Nabi apa al ardu, anhu itu dimana krono wis apa al ardu bumi fayang dulu monggo ningali sapa an nabiyu ila Jibril fayaqulu monggo dawuh sapa nabi Jibril maiku apa hadzal yaum utawi kiladino fayaqulu monggo jawab sapa Jibril ada yaumul qiyamati utawi iku dina kiamat. Ada utawi iki dina iku yaumul haqqati dina kang nyata. Ada utawi iku yaumul qari'ati dina kang dodok-dodok. Dodok-dodok ati kaya kulo mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Jibril. Baik apa fa'ala gawi sapa Allah bi ummati masyaallah. Umat sing dieling-eling nang Kanjeng Nabi
di umati kelawan umat ingsun pada aku mengkon jawab sapa Jibril absyir bungao sira Muhammad fa innaka mukasat temene sira iku awaluman kawitane wong tan syakku kang sigar anhu sangka man apa al ardu bumi kumaya mengunungi perintah sama Allah Ta'ala Israfil ayam faku moko nyebul Bapak Israfil dicuri dalam trompet fa'idah menalikan nyebul utawi makhluk ya iku kiamun podo ngadek yang duluna ali podo ningali sapa al-khalqu wajana ila hadis Abi Hurairah. Jadi tanda lagi disampaikan Rasulullah atau kanjeng Nabi SAW bersabda, saya adalah orang yang pertama yang membuat bumi itu menjadi pecah. Itulah ya. Di dalam hadis yang lain disampaikan sungguh Allah ketika menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang kemudian mereka bertiga turun menuju ke kuburnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama mereka ada buruk di sana, ada pakaian perhiasan yang berasal dari surga. Nah, disebabkan kanjeng Nabi juga bumi menjadi pecah. Pak yang dulu kemudian kanjeng Nabi bisa melihat kepada malaikat Jibril dan beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini hari apa ini? Ini apa ini? Ini hari apa? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini hari kiamat. Ini hari yang betul-betul nyata. Ini hari yang Qori'ah yang mengetuk ya, Qori'ah. Kemudian kanjeng Nabi bersabda, wahai Jibril, apa yang Allah lakukan terhadap umatku? Kemudian malaikat Jibril menjawab, berbahagialah kamu karena sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama yang menjadikan bumi menjadi pecah. Itulah takwaanku. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet. Nah, ketika ditiup itulah manusia kembali berdiri sambil bisa memandang. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi bisa kita bayangkan sekarang apa yang terjadi besok. Ya, adalah sebuah riwayat, sebuah hikayat yang terjadi kelak. Nah, disinilah di antara kelebihan ilmu tentang keakhiratan. Apa itu? Belum terjadi. Belum terjadi. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lain kan sudah terjadi. Sudah. Terus selain ilmu keakhiratan itu sebenarnya sudah. Nah, kemudian kalau ada istilah orang menemukan ilmu itu ya tidak salah ya, tidak salah, itu kan istilah aja yang dimunculkan oleh orang ya. Sebenarnya ilmu itu sudah ada. Penemu rumus ini, penemu ini sebenarnya kan sudah ada, tidak? Itu namanya ilmu yang selain keakhiratan begitu, sebenarnya sudah ada. Ya, mungkin bahasa kita hanya teorinya aja yang belum tersampaikan kepada khalayak ramai, karena itu sudah merupakan bagian dari ciptaan Allah. Ilmu alam yang seperti ini, kok bisa seperti ini, kan sudah ada, berarti itu ada ilmunya. Nah, kalau kemudian manusia menganggap yang menemukan, ya di satu sisi ono salah, di satu sisi ono bener. Ya, salahnya ya sebenarnya sudah ada gitu aja, artinya sudah Allah ciptakan ilmu-ilmu itu. Nah, kemudian dialah yang pertama mungkin yang mempopulerkan ilmu. Nah, seperti itulah. Jadi kalau istilah penemu ini ya itu tidak apa-apa, sama-sama manusia, karena yang lain belum pernah menemukan. Padahal setidaknya sudah ada, gitu lah bahasanya. Nah, berbeda dengan ilmu tentang keakhiratan. Nah, ini memang belum terjadi. Di antaranya lagi kelebihannya, kalau ilmu akhirat ini
bisa kita ketahui melalui wahyu, baik melalui apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ataupun hadis qudsi, ataupun melalui lisan kanjeng Nabi, melalui hadis nabawi. Nah, berbeda kalau ilmu umum atau ilmu biasa. Nah, ini bisa melalui penelitian, jadi diketahui melalui penelitian dan lain sebagainya lah, kayak begitu. Nah, apa yang kita pelajari saat ini ilmu tentang keakhiratan. Bagi orang yang beriman seharusnya lah yang mengetahui, biar tambah mantap, biar orientasi hidup itu ke akhirat, bukan ke dunia. Hanya Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman dengan berbagai cara. Allah bersikap sayang kepada hambanya yang ada dan hidup di dunia ini. Di antaranya misalnya seperti yang disampaikan di Hikam itu, disampaikan di sana bahwa Allah menjadikan dunia ini tempat kesedihan. Innama ja'alaha mahallan lil ahyan wa ma'janan atau wa ma'jinan lil, agar menjadi tempat kekeruhan. Nah, apa tidak perlu ini geger dulu bisa berapa hari itu? Sebenarnya itu pelajaran besar. Tidak, dunia tidak bisa diharapkan ketenangannya 100%, kedamaiannya 100%, tidak ada. Sudah memang Allah ciptakan seperti itu. Bukan tidak punya tujuan, tazhid dan lakabiha. Tujuannya apa? Agar manusia yang beriman, manusia lawi sebenarnya manusia ini tazhid juhud terhadap dunia itu, tidak teman-teman oleh mencintai itu aja, hingga akhirnya apa yang terjadi? Harapannya nanti orientasi hidup ke akhirat, bukan ke dunia. Karena ya ini dunia ini Yalah, kemarin memang sebutnya masih Nusantara, katakan negara ya, negara. Tapi kalau kita tarik ke atas sama internasional, nyono aman nih, sono geger-geger. Mungkin ke bawah nanti ke tingkat provinsi, ke tingkat kabupaten, camat, desa, keluarga, bahkan sampai ke tingkat diri masing-masing. Mengalamilah hal seperti itu. Memang Allah ciptakan begitu. Ya biar teman-teman senangnya dunia, tapi kira ke akhirat. Nah dari sinilah kemudian manusia itu kalau diklasifikasi, dikategorikan terkait masalah kecintaannya mereka terhadap dunia dan akhiratnya, itu bisa menjadi 4 itu fakta, sudah itu hasil penelitian, karena ini bukan ilmu akhirat. Ada yang bisa penelitian, ada manusia yang di dunianya mulia, yus krono ada dunia nila, tapi di akhiratnya nanti tidak. Ada juga ini manusia nanti di dunianya hina, tapi di akhiratnya mulia. Dan kemudian nanti ada manusia yang mulia dunia dan mulia di akhirat. Dan yang keempat, ada manusia nanti hina di dunia, hina juga di akhirat. Ini terkait dengan kecintaan terhadap dunia dan akhirat. Lebih cinta yang mana di antara mereka. Nah, kalau kita harapannya ya manusia dengan 2 skill ini, yang di dalam doa, dalam Al-Quran disampaikan wa minhum yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namanya. Nah, kalau orang yang mulia di dunia tapi hina di akhirat, ya bisa kita lihat wong sing wis numpuk-numpuk dunya tapi ngelalekno akhirat. Itu lho sing model ngono iku. Jadi pikiran itu numpuk terfokus kepada
keduniaan, sampah-sampah dunia, hingga kemudian ada ketidaktenangan dalam hidupnya sebenarnya orang seperti ini, karena dipenuhi dengan keinginan yang membolongin sembuaran. Di satu sisi, di antara mereka yang seperti ini, yang kegolong ini, takut apa yang sudah dia miliki itu hilang. Turun hilang. Terus kalau misalnya yang itu, yang hina di dunia tapi mulia di akhirat, itu biasanya orang yang terlalu membagi buta ketakwaannya, hingga kemudian hidupnya ini akhirat terus, jadi nggak mikirin dunia belas. Sing disopoi yo masjid, musola, dakwah misalnya, nggak mikir dunia. Nah terus apa kebutuhannya? Nah ini kesalahannya, akhirnya dia mengharap orang lain, kan nggak api seperti itu. Nah, api itu yang dua segi ini, artinya sama-sama kebutuhan jasmani dan rohaninya dipenuhi, ya sesuai dengan ayat itu. Gimana ayatnya itu ya? Lupa saya. Mana? Nasi Yang dibalatan sebelumnya. Waktari apa? Itu ayat itu. Bima atakallah fi darul akhirah walatan sanasibaka minat dunya. Terus ya kalau yang model keempat ini, wah ini yang polos lah. Kasihan sebenarnya orang seperti ini. Di dunianya udah hina, di akhiratnya malah hina. Ini kebanyakan, tapi tidak semua ya. Orang yang ekonominya apa ya, kasarannya malah, tapi tidak sabar gitu loh. Padahal kalau sabar hebat, masuk surganya lebih awal daripada yang kaya. Tapi karena ketidaksabarannya itu, kemudian dia satu males ngelakoni ibadah. Kemudian yang kedua, gampang melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang dilarang. Eling di TikTok kadang-kadang guyon-guyon sing wong wedok tuwek mlaku di kampung, di tengah kampung, wedok gerombolan arek nom-nom ambil main. Generasi melarat tapi dolanan ngono iku kira-kira. Tapi guyon, tapi ya api pendidikan itu sebenarnya. Ya ada orang tua perempuan berjalan, kemudian ketemu kelompok pemuda sambil main ya apa, terus dia ini ngomentari seperti itulah. Salah wis melarat kok maksiat tok ae, ya seperti itu kan biasa akan. Nah itulah kalau misalnya manusia dikaitkan dengan kecintaan terhadap dunia, akhirnya ada itu dampak. Ya nama buatan ya, insya Allah iyalah. Kalau yang pertama kesalahannya tidak derek, tidak memahami ayat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, lupakan ayat itu. Untuk yang kedua lupa wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, mari sembahyang ibadah ayo nyambut gawe golek karunia. Lah sing wis akeh golek karunia liwat wiritan, liwat zikir, anugerah itu banyak, bukan hanya materi, bisa kebaikan-kebaikan yang lain. Karena itu zikir misalnya, makanya tidak pantas, tidak ngomong rugi. Pak Haji misalnya kiai, mari sembahyang langsung mencolot, kalau tukang beca tidak masalah. Ya, kondisional lah seperti itu. Karena mencari fadilah itu bisa dalam bentuk yang lain, tidak harus dalam bentuk materi. Artinya dengan menambahi wiritan atau berbuat baik yang lain. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Tapi saya meresponnya, kita mesti merespon apa yang terjadi di lingkungan,
Lebih di negeri yang kita cintai ini kita sudah maklumi bersama, sudah kita tahu bahwa kemarin-kemarin negeri ini ada ujian lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya peduli dalam bentuk berdoa dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kedamaian, keamanan di negeri yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan juga Allah mensolehkannya, membuat orang-orang yang diberi amanah mengemban di negeri ini oleh Allah dijadikan oleh orang-orang dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini dipenuhi dan dikendalikan oleh orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin harapan kita. Depan telinga terserah mau ngomong apa terkait negeri ini. Siapa tahu ini nanti dari ujian seperti ini awal sebuah kebaikan yang Allah berikan di negeri yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bil haqqi wal husna. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wal husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitan. Sallallahu rabbuna ala nuri Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.